Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhil imam syekhil islam Qutbid da'wati wal irsyad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi في الدين والدنيا والآخرة شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله والحمد لله Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Qala ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap hadirin jamaah Masjid Miftahuddin, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Rabu malam Kamis tanggal 15 Juli tahun 2026. Artinya apa? Artinya kita semakin dekat dengan pemilihan kepala desa. Iraha nyoblos lurah 20 September, kurang lebih 2 bulan deui. Sekarang para calon sudah berkampanye ya. Tim-timnya sudah bergerak, sudah pasang spanduk dan lain sebagainya. Sebetulnya kontestasi politik ini bagus. Cuman di kita ada kebiasaan yang buruk. Apa? Yaitu melakukan money politik. Naon money politik teh? Money politik. Money lain cai money lain baju lain. Money politik, politik uang. Bahasa agamanya riswah. Praktek suap menyuap, sogok menyogok. Misal ada 3 calon. Menjelang pemilihan, calon yang pertama dia akan membagikan amplop kepada warga.
Tujuannya apa? Agar warga memilih dirinya saat pemilihan nanti. Pas dibuka sama warga cuman 50.000. Akhirnya calon yang kedua bagi-bagi amplop. Bahasa kitanya apa? Ngebom. Kemarin calon pertama 50, calon kedua naikin 100. Akhirnya warga berpindah haluan. Jadi ke calon kedua, kenapa lebih gede? Calon ketiga ngelihat, di hari berikutnya dia bagi-bagi amplop lagi. Tarifnya dinaikin 150.000, warga pindah haluan lagi. Begitu seterusnya. Ya. Ini kira-kira praktek yang legal di dalam agama atau ilegal? Ilegal, haram. Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan, dua-duanya di dalam neraka. Artinya apa? Dosa besar. Ini ada tradisi yang harus kita hilangkan ya, dari apa namanya dari iya, tradisi kita ini. Setiap kali ada pemilihan calon pejabat ya, entah itu lurah, BPD, bupati dan lain sebagainya, ini perlu dihilangkan karena praktek seperti ini merupakan praktek yang sangat merusak, kanker dalam diri umat Islam ya. Kenapa para koruptor itu tidak pernah jerak, tidak pernah kapok, Pak? Selalu ada koruptor-koruptor baru, padahal koruptor lama sudah ditangkap. Apa alasannya? Karena hukum yang digunakan itu hukum sekuler. Orang yang tertangkap korupsi hanya dipenjara. Dipenjara pun enak. Ada AC-nya, itu kan penjara koruptor. Ada kulkasnya, ada TV-nya, bisa pesen GrabFood, ShopeeFood, GoFood, begitu ya. Saya bukan kata siapa-siapa, kata orang penjara. Pak Ustadz, saya selama di penjara sering dapat duit. Bagaimana caranya? Ngelayanin pejabat-pejabat yang di penjara aja, ntar dapat duit. Pesenin GoFood, GrabFood. Bahkan sebagian pejabat itu ada yang bisa cuti, mau nonton bulu tangkis ke Bali, cuti dulu, Pak. Makanya nggak ada yang jerak, kapok dengan hukuman korupsi di Indonesia, hukum sekuler. Andai hukum yang ditegakkan adalah hukum syariat, pasti para koruptor kapok. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Para pencuri, maling dengan kadar tertentu, koruptor pasti terkena hukuman ini, yaitu hukuman potong tangan. Setiap koruptor dipotong tangannya, bahkan di Saudi dipotong lehernya. Kira-kira generasi selanjutnya atau pejabat-pejabat lain ada nggak yang mau korupsi? Nggak ada, Pak. Nggak mau dia, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, nggak mau. Berpikir dia, ya. Nah jadi seperti itu. Karena hukum-hukum sekuler yang diterapkan, maka negara bangkrut, kehabisan duit, dikorupsi, Pak, masalahnya. Ya, kalau negara kehabisan duit, apa yang terjadi? Subsidi dicabut, bensin naik, solar naik, harga-harga lain naik, macet di mana-mana, betul nggak? Hasil apa itu? Korupsi, hukum sekuler. Ya, tapi kalau hukum syariat yang ditegakkan, aman negara kita, Pak. Kemudian jika hukum syariat ini diterapkan di masyarakat juga aman. Anak-anak kita dari narkoba, pergaulan bebas, minum-minuman keras, aman. Karena hukum syariat ditegakkan. Barang siapa yang tertangkap minum-minuman keras, narkoba dan lain sebagainya akan dicambuk, dipermalukan harga dirinya di depan orang. Habis Jumatan orang dikumpulin,
Ini orang yang ketangkep mabuk dicambuk depan orang, Pak. Dipermalukan harga dirinya. Jadi orang lain tidak akan berani untuk mabuk narkoba dan lain sebagainya. Andai hukum Islam diterapkan di dalam rumah tangga, niscaya nggak akan ada perselingkuhan. Setiap orang yang selingkuh, padahal dia sudah menikah, maka hukum Islamnya adalah rajam sampai mati. Kubur badan setengah badan, kemudian dilempari batu sampai mati. Nggak akan ada yang berzina, selingkuh, pelakor juga nggak berani, dan lain sebagainya. Ya, nah itu kalau hukum syariat ditegakkan aman, rumah tangga aman, kampung halaman aman, negara pemerintahan ya karena hukum sekuler, Pak. Lihat apa dampaknya. Susah cari kerja, boro-boro batur, pribumi asli nage hara rese, neangan gawe, padahal Cikarang, Las Vegasnya Bekasi. Betul ya? Ya, semua orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan datang ke Cikarang buat cari kerja. Pribuminya nganggur. Kenapa? Nggak berkah. Nggak berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Andai penduduk satu negeri mereka bertakwa kepada Allah. Yang dimaksud takwa menjalankan perintahnya, sholat, ibadah. Kemudian menjauhi larangannya, tidak judi, tidak zina, tidak riba, tidak riswah, tidak korupsi dan lain sebagainya. Maka Allah berjanji negeri tersebut akan Allah bukakan keberkahan. Baik keberkahan yang ada di langit atau keberkahan yang ada di bumi. Sejahtera, makmur. Tapi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Penduduk negeri itu mereka tidak bertakwa kepada Allah. Allah perintahkan sholat, masjid sepi. Allah perintahkan ibadah, yang rame malah tempat wisata, tempat hiburan. Kata Allah jangan judi, jangan zina, jangan ini, jangan itu. Dilaksanakan. Maka semua keberkahan ditutup. Pintu-pintu keberkahan yang ada di bumi dan di langit ditutup oleh Allah, sehingga sekaya apapun negara maka penduduknya akan tetap kismin miskin. Itulah yang sedang menimpa kita rakyat negara Konoha. Konoha negara mana sih, Pak? Di Google Map gini ya, Masya Allah. Makanya pemerintah, rakyat jangan selalu menyalahkan pemerintah. Memang pemerintah kita salah, tapi jangan menimpakan seluruh kesalahan kepada pemerintah. Rakyat pun harus introspeksi diri. Introspeksi bagaimana ibadahnya, udah benar atau belum. Apakah sudah menjalankan syariat, udah atau belum. Kalau menjalankan syariat, Allah tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Tapi karena kita menyia-nyiakan syariat, maka Allah menyia-nyiakan hidup kita. Indonesia gimana nggak kaya, Pak? Emas di Papua, di bawahnya ada uranium, batu bara di Kalimantan, kekayaan alam, kekayaan laut, kekayaan hutan. Tapi apa yang terjadi? Kararis min marariskin. Kenapa? Itu tidak bertakwa kepada Allah, tidak menjalankan syariat-syariat dan aturan Allah. Malah yang menjalankan syariat itu kadang negara yang bukan Islam, Pak. Negara yang bukan Islam kadang menjalankan syariat. Disiplin waktu, jujur, amanah, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu keberkahan walaupun mereka tidak beriman. Ya, karena mereka menerapkan syariat Islam. Orang bukan Islam tapi menerapkan syariat Islam, Pak. Sebaliknya, Islam tapi tidak menerapkan syariat. Maka yang akan dibahagiakan di dunianya, di dunia ya, adalah mereka-mereka yang menerapkan syariat Islam walaupun bukan Islam. Buya Hamka pernah mengatakan, aku pergi ke Mesir. Di Mesir banyak orang Islam, tapi aku tidak melihat ajaran Islam. Aku pernah pergi ke Perancis, aku tidak melihat orang Islam, tapi di sana ada Islam. Artinya apa?
substansi ajaran Islam itu dipraktekkan di sana oleh orang-orang barat, disiplin waktu, kebersihan dan lain sebagainya dipraktekkan, Pak. Ya, bahkan di barat itu sekarang sudah putus asa dengan sistem riba, sistem ya apa sih namanya, lawan komunis apa? Bukan, dalam sistem perekonomian apa? Ada komunisme, ada kapitalis, ya. Banyak negara sekarang yang sudah kecewa dengan sistem kapitalis, ingin memakai sistem Islam, meninggalkan riba dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti itu ya. Coba pelajari itu negara Irlandia, gimana enggak kerennya Irlandia. Negara-negara barat apalagi itu yang menerapkan lah ya substansi dari ajaran Islam. Lihat berkahnya luar biasa, nggak ada korupsi, rakyat dijamin dan lain sebagainya. Indonesia yang katanya Islam tapi syariat Islamnya tidak dipraktekkan. Makanya yuk, sebelum negara kita menerapkan syariat Islam, maka kita terapkan syariat Islam ke dalam diri kita sendiri. Nanti ketika calon pejabat datang ke rumah ingin menyerahkan amplop sebagai sogokan riswah, maka harus berani untuk menentang itu. Mohon maaf Pak, saya tidak menerima uang seperti ini. Kalau dia lembut, kita lembut. Kalau dia maksa, baru ini uang haram Pak, nggak boleh. Cek saha, cek Ustadz Aing. Ya begitu, harus berani menjalankan syariat Islam minimal untuk diri sendiri, harus anti dengan yang haram, harus peka terhadap ajaran-ajaran syariat. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan syariat terhadap diri sendiri, nanti itu bisa merambat ke atas, ke pemerintahan desa, ke pemerintahan kecamatan, ke pemerintahan kabupaten. Terus mudah-mudahan syariat Islam itu bisa diterapkan di negara kita. Bayangin Pak, negara aman, nyaman, subur, makmur, warganya sejahtera. Itu yang kita inginkan. Saya sedih soalnya Pak, ngedengar orang ngeluh masalah pekerjaan, ngeluh masalah duit. Saya kalau egois berpikir tentang diri saya sendiri, saya mah aman alhamdulillah. Ya, ngapain sih memperjuangkan ini? Tapi saya memperjuangkan untuk kita bersama. Agar kita ini masyarakat Indonesia bisa mendapatkan ya kenyamanan, mendapatkan kemudahan dan lain sebagainya. Jadi mendengar kemiskinan itu Pak menyedihkan. Mendengar kesulitan itu sangat sedih. Ya, sekolah mahal-mahal. Kesehatan mahal-mahal ya, dan lain sebagainya lah pokoknya itu. Coba sistem Islam ini diterapkan ya, minimal diri sendiri kita dulu. Nanti kita harus berani ngelawan arus. Di saat orang menerima sogokan, kita orang ngaji loh ya, harus mempraktekkan ilmu dari pengajiannya. Jangan sampai ngaji nerima duit sogokan nerima, ya Ustadz ngaranna ge butuh lah, terserah. Mun hayang budak garelo, hayang hirup henteu tenang, susah wae, terserah, terima wae. Ya, karena kan duit haram ketika masuk ke dalam perut, pertama sholat tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua itu berdampak pada psikologi dan kejiwaan kita. Itu akan secara genetik menurun pada anak-anak kita. Anak-anak yang keras kepala, tidak berbakti, anak-anak yang nakal. Itu kan hasil dari nafkah yang kita berikan kepada mereka. Ya kalau pengen hidup seperti itu silahkan. Ya. Tapi kita pengen semua sisi kehidupan kita itu kan baik. Keluarga kita, anak kita, pekerjaan kita, penghasilan kita, betul ya? Maka itu caranya menerapkan syariat Islam. Karena kalau bukan orang ngaji siapa lagi Pak? Orang jarang ngaji nggak peduli dengan hal-hal seperti ini. Yang penting happy, yang penting punya penghasilan tetap. Orang lain gimana kek, nggak ada yang peduli. Kita orang ngaji yang harus peduli dengan hal-hal seperti ini. Ya,
Dan ini harus mulai kita kampanyekan, bukan kampanye duniawi, cari jabatan bukan, mengkampanyekan hukum-hukum Islam, syariat Islam. Mudah-mudahan ini berhasil. Ya, kemarin saya bahas juga, memilih lurah itu jangan hanya karena hubungan bisnis, hanya jangan karena kenal, hanya jangan karena saudara, apalagi karena uang, money politik, jangan. Tapi pilihlah calon lurah berdasarkan integritasnya dan keilmuannya. Ini ij'alni ala khazainil ard, ini hafizun alim. Itu dua kriteria yang tidak boleh lepas dari pemimpin. Pertama, hafiz, bisa menjaga amanah, punya integritas. Yang kedua, alim, punya ilmu pengetahuan, cerdas. Karena apa? Kita butuh pemimpin yang cerdas. Cuman orang cerdas yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Nggak cukup pemimpin itu ikhlas doang. Oh, yang penting ikhlas, yang penting rajin ibadah. Kalau bodoh, nggak bisa menyelesaikan permasalahan kita, Pak. Ya, jadi pemimpin itu kudu pinter dan bener. Nggak bisa pinter aja, nggak bisa bener aja. Wah ya, ada yang nanya, Pak Ustadz, ini gimana calon lurah, kan kita nggak kenal, siapa yang harus kita pilih? Nah di sini, ini yang sedang saya perjuangkan. Yang sedang saya perjuangkan adalah bagaimana panitia kontestasi politik ini bisa mempertemukan antara calon lurah dengan warga dalam satu forum, satu tempat, biar calon lurah ini mempresentasikan visi dan misi mereka. Ayo ngomong calon lurah, visi kerdesa naon. Biar semua calon itu menyimak. Nanti kan kalau sudah menyimak, calon bisa menentukan pilihan. Kenal dan tahu siapa yang akan dipilih. Itu yang kita perjuangkan sekarang, Pak. Jadi jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya, kita nggak kenal sama calon-calon yang lainnya. Akhirnya kita milih sembarangan, ada yang golput dan lain sebagainya. Sekarang itu caranya harus dirubah. Kenalkan dulu calon-calonnya kepada pemilih. Nanti pemilih bisa menentukan siapa yang harus dipilih, siapa yang akan membawa kesejahteraan bagi desa, bagi rakyat. Ya. Seperti BPD kemarin, Pak, di Desa Pasir Sari, BPD saya itu RT 11 RW 4, saya nggak ngerti pembatasannya seperti apa. Saya bilang kepada panitia seperti ini, panitia, saya minta sebelum pemilihan calon BPD yang 5, panitia harus mengumpulkan BPD dan calon pemilihnya. Biarkan BPD itu menyampaikan visi misinya, biar kita calon pertama kenal sama calon BPD, calon pemilih kenal sama calon BPD, dan tahu visi misinya apa, kualitasnya bagaimana, pendidikannya apa, karirnya seperti apa dalam politik, biar kita tahu dan bisa menentukan pilihan. Pertama saya dicuekin sama panitia. Kedua saya ancam panitia, ini kalau nggak dilaksanakan, saya bakal WA semua jamaah, jangan ada yang milih BPD. Saya bubarin itu BPD. Akhirnya panitia dengar, kemudian dikumpulkan calon BPD dan calon pemilih di desa. Walaupun nggak datang semua. Dikumpulkan. Kenapa tadi? Biar kenal, biar pemilih bisa menentukan siapa yang akan dipilih. Dan biar terhindar dari money politik, uang-uang haram seperti itu, Pak. Nah sekarang kita perjuangkan calon lurah, kita akan buat seperti itu. Usul ke panitia, tolong calon lurah kumpulkan dengan calon pemilih, kemudian biarkan mereka memaparkan visi misinya, biar kita kenal mereka itu siapa, dari mana, visi misi seperti apa, kualitas seperti apa, pengalaman bagaimana, biar kita bisa menentukan. Seperti itu aturan-aturan syariatnya dalam memilih calon pejabat. Nah, kalau nggak seperti itu ngapain milih? Pidorakaeun, jangan milih. Ya, jadi seperti itu. Ini harus diperjuangkan. Nih tokoh-tokoh sini juga harus memperjuangkan itu. Di sini banyak kan tokohnya, ustadz-ustadznya yang harus memperjuangkan. Jangan ikut-ikutan jadi ustadz neraka. Tahu ustadz neraka, Pak? Ustadz yang nerima amplop dari calon pejabat, ustadz neraka, hati-hati. Sekarang banyak ustadz neraka, kiai neraka, banyak. Kiai ngumpulin KTP jamaah, ya buat diserahkan kepada salah satu calon sebagai pemilih. Kiai neraka, Pak. Kade sanajan geus kolot ge disebut kiai neraka eta.
Ya. Nah, jadi seperti itu. Tegakkan syariat Islam. Ya, perjuangkan itu hasilna kumaha terserah Allah. Yang penting orang geus memperjuangkan. Minimal nih jamaah memperjuangkan untuk diri sendiri. Jangan sampai tergoda untuk menerima uang-uang seperti itu. Ya. Nah, ulah seri bener. Ya. Ulah daek Pak, kudu anti mun hayang hirup bener mah. Ya. Ya Allah. Ulah daek jeung ongkos ulah. Kade ulah haram eta. Lah emang urang teu mampu. Tibang datang naik motor bisa numpang. Ya apa alasan untuk menerima itu? Sanajan ngomongna ongkos, ngomongna ieu tetep we eta mah sogokan. Ame milih manehna. Ya. Jadi uang-uang seperti itu jangan diterima. Walaupun bilangnya uang rokok, uang bensin. Mohon maaf, 10.000, 20 nggak diterima. Itu duit haram. Kalau mau ngasih ntar kalau udah jadi kasih tuh warga. 1 kakak 2 juta, mantep itu. Iya, mah moal ayeuna keur rajin banget ngararaji. Engke geus kapilih mah moal ngaraji deui geus kabaca. Aing mah emang kos karitu, Pak. Ya. Ya Allah. Makanya saya ingat satu hadis seperti ini, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi, yushibu ibnu Adam wa yashubbu minhu khoslatani. Usia manusia bertambah dan ada 2 hal pada dirinya yang ikut bertambah. Apa? Al-hirsu wal amal. Sifat serakah dan banyak angan-angan. Semakin tua kita semakin banyak keinginan, semakin tua semakin serakah. Jangan heran. Orang-orang tua pada nyalon jadi pejabat. Padahal cek orang mah nya geus we ibadah. Gitu kan? Cek logika agama mah persiapkan dirimu umur 50 geus lampu koneng, 60 biasanya pararaeh. Logika agama persiapkan semakin tua itu semakin akhirat. Jangan semakin tua semakin duniawi. Ya. Nah, tapi karena itu sifat dasar manusia kalau tidak dibatasi oleh pemahaman agama ya seperti itu. Makin tua makin banyak pengennya. Makin tua makin serakah. Ya. Jadi seperti itu. Makanya beruntung nih kita belajar agama itu diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sifat serakah itu sifat yang akan membuat kita menderita, Pak. Kata Nabi, sifat serakah ini kalau orang itu bisa mendapatkan keinginannya, maka sungguh dia tidak akan pernah puas dengan keinginannya. Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, "Lau anna libni Adam wadiyan min dzahab, latamanna an yakuna lahu wadiyani." Andai manusia itu memiliki 1 lembah emas, niscaya dia tidak akan cukup dan dia berangan akan ingin memiliki 2 lembah. Sudah punya 2 lembah, berangan memiliki 3 lembah. Serakah, nggak bakal cukup, Pak. Orang serakah yang mendapatkan keinginannya, dia tidak akan pernah puas, tidak akan pernah cukup. Yang kedua yang lebih parah, kalau dia tidak mendapatkan keinginannya, konsekuensinya 2. Kalau nggak stres, setruk. 2S, stres, setruk. Iya. Ini bukan 1 2 Pak, banyak. Teman saya bilang, Pak Ustadz, Bapak aing setruk. Laku naon? Bebeakan calon bupati. Jual rumah, jual mobil, jual tanah, minjem sini, minjem situ. Nggak kepilih, stres. Ada yang setruk 10 tahun, meninggal. Tuh. Jadi penyakit ini. Jadi sifat serakah, kalau seandainya dipelihara, dia bisa mendapatkan keinginannya, tidak akan pernah puas. Tidak mendapatkan keinginan, 2 konsekuensinya. Kalau nggak stres, stroke, gelo. Makanya banyak, Pak, calon pejabat itu ketika tidak terpilih, mereka langsung mengasingkan diri, milih ke padepokan-padepokan. Ya, datang ke padepokan Ujang Bustomi, banyak tuh. Dimandiin 7 kembang, amin tuh stres, ya, amin tuh kepikiran, banyak begitu. Ya. Karena tadi bermain politik itu nggak cukup uang sedikit, banyak, Pak. Jadi ketika
satu jabatan dimulai dengan uang, maka ketika terpilih jadi pejabat orientasinya uang. Modal jadi lurah 5M, eta mah saeutiknya. 5M misalkan. Ketika terpilih apa yang ada di pikiran dia? Balik modal. Izin apapun dikasih, yang haram, yang halal, gak peduli, yang penting cuan. Ya, orientasinya uang, Pak. Tapi kalau orientasinya, kalau jabatannya tidak dimulai dengan uang, aman. Ketika jadi pejabat gak punya beban, tenang. Gak punya hutang jasa, hutang budi. Si iya kudu jadi iya, jadi sekdes, iya kudu jadi iya si. Moal boga hutang budi. Ya, harus bayar ini, bayar itu. Enggak ada target. Tenang, Pak. Bisa memimpin dengan bebas. Bisa memimpin dengan tenang, sesuai keinginan gak? Gaya kepemimpinan. Enggak tersandra dengan ya uang-uang seperti itu. Ya sampai situ ceramahnya ya udah. Tarik ngaji malah ceramah ya itu penting untuk disampaikan di video juga, disebar-sebarin itu ya video, kalau bisa diringkas seringkas-ringkasnya, sebarin tuh inti-intinya, poin-poinnya ya, dalam rangka memerangi ini kita. Ini nggak boleh dibiarkan, Pak, biar anak cucu kita hidup tenang, garawe, gara rampang, toko ayeuna sekuler, halal haram sikat terus, makanya kacau semua sistem birokrasi pemerintahan, sistem perindustrian, pegawai, pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin nggak ngerti lah, pokoknya gitu. Kacau. Sekarang kita lanjutkan kajian kita pada kitab Tasawuf, Risalatul Mu'awana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, Imam Haddad mengatakan, wa min dzalika as-salatu bainal maghribi wal isya. Salah satu solat yang disunnahkan adalah solat yang dilaksanakan di antara waktu maghrib dan waktu isya. Wa aktsaruha isruna rakaatan, batas maksimalnya adalah 20 rakaat. Wa awsatuha, batas idealnya sittu rakaatin, yaitu 6 rakaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla bainal isya'aini isyrina rakaatan. Barang siapa yang sholat sunnah di antara maghrib dan isya sebanyak 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di dalam surga. Wa qala alaihi salatu wassalam, di dalam hadis lain Nabi bersabda, man shalla ba'dal maghrib, barang siapa yang sholat setelah sholat maghrib, sitta rakaatin, 6 rakaat, la yatakallamu fima bainahunna bisyai'in, di antara 6 rakaat itu dia tidak berbicara sama sekali, fokus terhadap sholatnya. Uddilna lahu ibadatas natai asyrata sana, maka sholat 6 rakaat itu akan dicatat sebagai pahala ibadah selama 12 tahun. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sholat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu sholat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya. Batas maksimalnya 20 rakaat, idealnya 6 rakaat, batas minimalnya 2 rakaat. 2, 6, 20. Mau pilih yang mana? Pasti 2. Aing mah yang penting ngerjakeun. Nah, itu berbicara masalah jumlah rokaatnya. Sekarang kita usut dulu. Ini sholat, namanya sholat apa? Maka para ulama, khusus ya mazhab Syafi'i, mengatakan sholat ini dinamakan sholat awwabin.
Atau nama lainnya sholat ghaflah. Ini ada dua nama ya sholat ini ya. Sholat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya, yang paling sedikitnya 2 rakaat, sedangnya 6 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Namanya sholat apa? Nama pertama sholat awabin, nama kedua sholat ghaflah. Ya. Apa maknanya awabin? Awabin diambil dari kata awab, fa'al, yang artinya orang kembali. Artinya di saat siang kita sibuk dengan dunia, kemudian di waktu maghrib kita awab, kembali kepada Allah. Makanya disebut dengan sholat awabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah setelah mereka bergelut dengan urusan-urusan dunia. Atau juga disebut dengan sholat ghaflah, sholat lalai. Kenapa disebut sholat lalai? Ini bisa dilihat di dalam Al-Iqna Syarah Abi Syuja yang dikarang oleh Syekh Muhammad Khotib Syirbini. Kata beliau disebut sholat ghaflah karena di waktu itu antara maghrib dan isya banyak orang yang lalai terhadap Allah. Ada yang tidur, ada yang makan malam, ada yang kumpul keluarga, urusan duniawi. Nah, sehingga orang yang ingat kepada Allah di waktu itu disebut dengan sehingga sholat yang dilaksanakan pada waktu itu disebut dengan sholat ghaflah. Sholat yang dilaksanakan ketika orang-orang lalai. Nah itu maknanya ya, makna dari nama sholat awabin dan sholat ghaflah. Nah nama ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak di dalam kitab Zuhud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu man shalla ma bainal maghrib wal isya fahiya sholatul awabin. Barang siapa yang sholat di antara maghrib dan isya, maka dia telah melaksanakan sholat awabin. Nah dari hadis itu diambillah sholat tadi dinamakan menjadi sholat awabin. Atau tadi dari segi esensinya, substansinya dinamakan sholat ghaflah. Karena itu waktu banyak orang lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Cuman sholat ini sebetulnya sholat yang diperdebatkan. Namanya ya, dari segi namanya. Adapun dari segi sholatnya itu tidak diperdebatkan sama sekali. Artinya semua ulama sepakat memperbanyak sholat di antara maghrib dan isya itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa sholat ini harus dinamakan sholat awabin? Karena 3 mazhab, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, mereka mengatakan bahwa sholat awabin itu cuma satu, yaitu sholat duha. Sholat duha disebut sholat awabin sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis-hadisnya sahih. Nah jadi menurut 3 mazhab yang namanya sholat awabin itu cuma satu, yaitu sholat duha. Tapi menurut mazhab Syafi'i sholat awabin itu 2. Pertama sholat duha, yang kedua sholat yang dilaksanakan di antara maghrib dan isya. Makanya nanti kalau ditegur orang salafi ya, ditegur orang salafi, kita melaksanakan sholat antara maghrib dan isya dengan jumlah rakaat tertentu, maka wajar saja. Karena memang selain Syafi'i tidak menganggap sholat antara maghrib dan isya sebagai sholat awabin. Visualisasinya seperti ini, misalkan Paris antara maghrib dan isya sholat 20 rakaat. Ditanya sama teman yang salafi, Riz, sia sholat naon? Aing tadi sholat awabin. Kata teman yang salafi, oh salah itu. Sholat awabin itu sholat duha, Riz. Bukan sholat antara maghrib dan isya. Sholat pagi itu awabin. Ya. Hadisnya ini, pendapat ulamanya ini. Paris jawabnya gimana? Aing mah Syafi'i. Nah gitu jawabnya.
Ya, bisa dilihat di dalam kitab I'anatut Talibin, Hasyiah daripada Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Syato, disebutkan sholat awabin yang jumlahnya 2, 6, 20. Itu batas-batas maksimal, minimal, dan ideal. Adapun mau 4, mau 8, bilangan-bilangan genap yang lain boleh juga, ya. Atau di dalam Al-Iqna, Syarah Abi Syuja, Syekh Muhammad Khotib Syirbini menjelaskan juga nama sholatnya, berapa rakaat, bagaimana pengerjaannya. Saya mazhabnya Syafi'i, mengikuti guru yang bermazhab Syafi'i. Di dalam Syafi'i, sholat awwabin itu 2. Sholat duha dan sholat antara maghrib dan isya. Ya. Makanya orang Salafi itu menyebut sholat awwabin antara maghrib dan isya itu sholat bid'ah. Sholat bid'ah, Pak. Mereka itu menyebut sholat bid'ah. Ya. Ya nggak apa-apa sebetulnya bid'ah buat mereka, asal jangan dilemparkan kepada kita saja. Karena kalau itu dituduhkan kepada kita, yang mana kita pun memiliki ulama, memiliki pendapat, itu jadi repot. Nanti jadinya debat, musuhan, dan lain sebagainya. Karena tidak menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu biasa. Menurut orang Salafi bid'ah, ya sudah. Itu bid'ah. Cuman buat kalangan mereka. Buat kalangan kita punya keilmuan masing-masing dan ulama serta referensi masing-masing. Saya contohkan seperti ini, Pak. Kenapa orang Salafi itu menganggap sholat awwabin itu bid'ah? Alasannya karena hadis-hadis tentang sholat awwabin itu hadis do'if. Semua, Pak. Semua hadis-hadis tentang sholat awwabin yang dilaksanakan antara maghrib dan isya, yang jumlahnya 6, jumlahnya 20, itu hadis-hadis do'if. Itu alasannya. Sehingga sholat itu, dalil-dalil itu tidak bisa dijadikan argumentasi untuk validasi sholat awwabin. Sehingga sholat awwabin itu dikatakan sebagai sholat bid'ah. Sebetulnya kita pun mau yang Syafi'i, Hanafi, Hambali semuanya sepakat hadis-hadisnya hadis do'if. Kenapa? Karena di dalam hadis itu ada seorang perawi yang bernama Umar bin Abdullah bin Abi Khosham. Imam Bukhari mengatakan bahwa beliau adalah munkarul hadis. Hadisnya tidak bisa diterima. Imam Zahabi juga dalam Mizanul I'tidal mengatakan ada 2 hadis yang tidak bisa diambil dari Umar bin Abdullah bin Abi Khosham. Pertama hadis tentang sholat awwabin, yang kedua satu lagi yang tidak bisa diterima. Ya kita sepakat itu hadis do'if. Ada lagi hadis dari Ibnul Mubarak yang sanadnya bersambung pada Muhammad Ibnul Munkadir. Tapi Ibnul Munkadir menisbatkan pada Nabi, tidak melalui sahabat. Ini namanya hadis mursal. Wa mursalun minhu sahabiyun sakot. Menurut Syafi'i hadis mursal do'if, kecuali mursal Sa'id bin Musayyab. Beda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad hadis mursal bisa diterima. Artinya kita itu bukan nggak paham, kita paham. Itu hadis do'if. Kita tahu ilmu hadis, Pak. Ilmu boleh diadu. Cuman metode penetapan hukum itu yang beda. Orang Salafi ketika mengetahui hadis itu do'if, maka ya sudah, amalan yang ada di dalam hadis itu dicap sebagai bid'ah, selesai. Kita nggak begitu. Metode kita, ketika ada hadis do'if, kumpulkan dulu riwayatnya. Banyak atau tidak? Kalau banyak, itu bisa yartaki ila darojatin hasan. Bisa naik ke derajat hadis hasan, bisa jadi argumentasi dalam hukum. Kalaupun tidak naik ke derajat hasan, maka sungguh yang namanya hadis do'if itu bisa diamalkan dalam konteks fadhailul a'mal. Betul ya? Ini bukan kata saya, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Beliau mengatakan wa ajma'al ulama, ulama sepakat, terjadi konsensus oleh ulama hadis. Apa? Bahwasanya hadis mu'dol, hadis mursal, munqati, hadis-hadis do'if itu yu'malu fi fadhailil a'mal, bisa diamalkan dalam konteks fadhailul a'mal. Pusing tengah denge penjelasan dia. Iya. Iya. Itu sebetulnya orang-orang yang mengatakan bid'ah-bid'ah kadang nggak paham dengan penjelasan seperti ini. Makanya kurang toleransi. Andai ilmu hadis itu benar-benar difahami, kemudian disatukan dengan ilmu metodologi
pengisbatan hukum, yaitu ilmu usul fikih Hanafiyah atau usul fikih mutakalimin, pasti toleran, Pak. Toleran. Ya, kalau nggak paham itu nggak toleran, sehingga mengatakan, oh ini pendapat saya yang benar, yang lain salah. Enggak. Di dalam ilmu usul fikih itu ada dalil qot'i, ada dalil zonni. Dalil qot'i kita harus fanatik. Islam itu benar. Itu harus kita fanatik, Pak. Yakin itu, nggak boleh ada keraguan. Sholat 5 waktu menghadap Ka'bah, Muhammad utusan Allah yang terakhir, harus fanatik betul. Kenapa? Qot'i. Dan semua umat Islam pasti sama dalam hal prinsip itu. Tapi dalam masalah zonni, itu ada perbedaan pendapat. Ya, sholat 5 waktu prinsip, tapi subuh kunut atau enggak, nah itu beda pendapat. Posisi tangan di mana? Beda pendapat. Ada yang maulid enggak? Beda pendapat. Tahlil enggak? Beda pendapat. Awabin enggak? Beda pendapat. Disitulah kita harus bertoleransi. Kudu tahu tempat di mana harus toleransi, tempat di mana harus fanatik. Jangan sampai dalam masalah akidah ada toleransi loh. Semua agama benar. Wah, kacau ini. Agama yang benar cuma satu, agama Islam. Kita harus yakin, gak boleh ragu. Harus fanatik. Tapi dalam segi sosial dengan agama-agama lain, kita harus yaitu saling menghargai, menghormati. Punya tetangga non-muslim, wajib kita hormat. Gak boleh kita menyakiti, itu pesan Nabi. Man ada dinmian faqad adani. Barang siapa yang melukai non-muslim sama dengan dia melukai diriku, kata Nabi. Gimana gak toleransi Nabi? Dalam hal muamalah sosial. Tapi dalam hal akidah gak boleh mengatakan ada agama yang benar selain Islam. Wajib kita fanatik. Inna dina indallahil. Masalah keyakinan dan masalah pergaulan harus dibedakan. Masalah keyakinan kudu mantep betul. Masalah pergaulan baru elastis, toleransi, gampang gaul sama siapa aja. Ngopi bareng dengan orang yang beda agama, 5 agama ngopi semua ngumpul. Mantep itu, Pak. Ya, itu ajaran Islam seperti itu. Nah, termasuk dalam masalah ibadah, spesifiknya ibadah ini, sholat awabin, ya sudah, bertoleransi. Kalau saudara kita salafi mengatakan bid'ah, kita jangan ngambek dikatain bid'ah. Kenapa? Karena itu pendapat dia. Ya, tapi kalau sampai itu melemparkan pada kita, Syiah ahli bid'ah, lah, ayo tanding. Jangan tanding fisik ya, tanding dalil pemikiran, metodologi. Ya, terkadang kita ini miskin metodologi. Nanya dalilnya apa? Lah, diberi dalilnya belum tentu bisa ngolahna. Betul ya? Oh, ribet ngolah dalil itu. Nah, jadi pertanyaan kita ini jangan nanya dalil. Kita nih orang awam, jangan nanya dalil. Tapi tanya, ada ulama yang berpendapat seperti itu atau tidak? Siapa yang berpendapat seperti itu? Cukup fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang tahu dan ikuti. Karena nanya dalil Pak ribet, dikasih Sahih Bukhari, belum tentu itu hadis Sahih Bukhari bisa dijadikan dalil. Kenapa? Walaupun sahih, terkadang hukumnya mansukh, direvisi dengan hadis-hadis yang datang setelahnya. Kan tengarti masalah eta. Nasikh, mansukh, masalah dalalah, khofi, muskil, mujmal, mufassar, teu nyararaho. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ribet ini sebetulnya. Ada yang protes sama saya, Pak Ustadz, kok belajar agama ribet banget? Kata Bapak ribet, kata saya emang enggak. Ya, walaupun penjelasan itu ribet banget sih, menurut saya enggak, karena paham ilmunya. Makanya kalau belum paham ilmu-ilmu gitu, jangan suka ngeribet-ribetin diri dengan caranya nanya dalil, jangan. Ya. Iya, tanya ulama siapa yang berpendapat seperti itu. Udah, ikuti ulama, Cuk. Kecuali kita punya nalar intelektual yang lumayan tinggi. Akademis kita udah, secara akademis kita udah jago. Silakan nanya dalil, didiskusikan. Nyambung. Ya ini mah belum belajar usul fikih, belum belajar apa, nanya dalil. Saya gini nyaho dalil, repot kumah nggak jelas kena. Dibere dalil Sahih Bukhari, teu apal manehna. Makanya orang bisa nggak bobodo.
Ustadz, apa itu dalilnya? Misalnya, Ustadz, apa itu dalilnya maulid? Saya bilang, manjada wajada. Hadis riwayat Muslim. Lah saya Muslim yang meriwayatkan. Dibobodoh kayak bisa, Pak. Ya, manjada wajada. Hadis naon eta? Hadis palsu. Lain hadis eta mah. Yaitu kalam hikmah. Nah, insya Allah paham ya kedudukan posisi sholat awabin ini. Pengerjaannya bagaimana? Rokaatnya dulu berapa? Kata Imam Haddad, wa aksaruha ishruna rokatan. Paling banyak jumlah rokaatnya adalah 20. Wa awsatuha, tengah-tengah idealnya situ rokaat, 6 rokaat. Kemudian di dalam Al-Iqna, Syekh Muhammad Khatib Syirbini menambahkan batas minimalnya 2 rakaat. Jadi kita habis sholat maghrib, kemudian ba'diyah maghrib. Nah baru tuh sholat awabin. Ya, baik 2 rakaat atau 4, 6, 8, 10, 12, 14, terus sampai 20. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan sholat awabin ini. Ini hadis doif, hadis riwayat Tirmidzi ya. Tapi tadi sudah dijelaskan, ulama sepakat bahwa hadis doif bisa diamalkan dalam fadailul a'mal. Cuman satu ulama yang nggak sepakat, siapa? Al Imam Ibnu Hazm Al-Dhahiri. Ini panutan saudara-saudara kita Salafi. Jadi saudara kita Salafi juga nggak tahu sebetulnya. Kalau mazhab mereka itu mazhab Zuhiri. Mereka juga nggak tahu, malah saya yang tahu. Ya, karena saya baca, saya belajar, mempelajari. Jadi mayoritas ulama Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan hadis doib bisa diterima dalam fadailul a'mal. Cuman Ibnu Hazm Al-Dhahiri yang tidak menerima. Dia pengennya hadis sahih sama hadis hasan doang. Nggak mau hadis doib. Sekalipun dalam fadailul a'mal. Jadi dia memposisikan hadis doib setara dengan hadis maudu, palsu, padahal nggak setara, beda Pak. Nah hadisnya doif tapi nggak apa-apa diamalkan dalam konteks fadailul a'mal. Kata Nabi, man sholla bainal isya'aini 20 rakaatan. Barang siapa yang sholat antara maghrib dan isya sebanyak 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka keutamaannya adalah Allah akan membangunkan surga, membangunkan rumah di dalam surga nanti. Ini kan luar biasa Pak ya. Selain masuk surga, tapi punya rumah khusus di dalam surga. Ah Pak Ustadz, uing mah yang penting asup surga. Di emperan gitu kan naon dia. Ngendong-ngendong suka diri masih Paris. Di Paris di wali, Paris boga imah di surga ya. Ah aing ngendong di imah. Ya, artinya apa? Artinya kualitas surga kita itu, Pak, merupakan kualitas surga yang terbaik begitu ya. Karena kan di surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada surganya surga biasa, ada yang surganya VVIP. Jangan dibayangin surga biasa subsidi enggak ada subsidi. Ya. Iyalah, bisa jadi Pak surga subsidi. Penjelasannya gimana? Ya penjelasannya tadi. Penjelasannya orang yang Islam sedikit amal kan masuk neraka dulu tuh. Orang yang pernah masuk neraka dimasukkan ke dalam surga, kira-kira yang VIP apa yang subsidi? Ya pasti yang paling rendah itu. Enak aja sih ya, nggak sasep neraka, hayang lebih VIP. Ya, jadi surga VIP itu surga bagi orang-orang khusus yang nggak mampir dulu ke neraka, amal solehnya luar biasa, Allah tempatkan di surga yang paling tinggi, paling indah. Nah, surga-surga yang pinggiran, ya itu mungkin buat yang tadi apa? Sempat dulu masuk neraka, amalnya sedikit. Ya Pak Ustadz, nggak apa-apa, yang penting saya masuk surga. Aduh gitu. Nah itu pahala bagi orang yang sholat 20 rakaat antara maghrib dan isya. Yang kedua, pahala bagi orang yang sholat awwabinnya 6 rakaat. Man sholla ba'dal maghrib 6 rakaat la yatakallam fi ma bainahunna bi syai'in uddilna lahu ibadatas tusnatai asyrata sanah.
Barang siapa yang sholat setelah maghrib sebanyak 6 rakaat dan di antara 6 rakaat itu tidak berbicara. Jadi 2 rakaat setelah salam langsung naik, jangan ngobrol dulu. Maka orang tersebut akan mendapatkan catatan pahala ibadah sebanyak 12 tahun. Ini luar biasa, Pak. Sholatnya cuman 6 rakaat itu berapa menit? Hingga nyampe setengah jam. Tapi catatan raqib atidnya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid 12 tahun. Itu semalam. Bagaimana kalau mengerjakan setiap malam? Waduh. 12 tahun kali 30 sebulan berapa? Wah, Masya Allah. Jadi walaupun umur kita pendek secara realitanya, tapi dalam catatan raqib atid seolah-olah umur kita ratusan bahkan ribuan tahun. Ini bisa menyaingi ibadah-ibadah umat sebelumnya. Wa minas sunnati ihya'u ma bainal isya'aini. Dan termasuk sunnah yaitu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Wa qad warada fi fadlihi akhbarun wa athar wa hasbuka min dzalika anna Ahmada ibna Abil Hawari syawara syaikhahu Aba Sulaiman rahimahumallah fi an yasuman nahar au yuhyi ma bainal isya'aini faqala ijma bainahuma. Jadi salah satu sunnah adalah kita menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Jadi antara maghrib dan isya itu jangan keluar masjid, jangan ngobrol, jangan sibuk dengan urusan duniawi, tapi sibuk ibadah. Ahmad bin Al-Hawari pernah bertanya kepada gurunya, guru, mana yang lebih afdol? Berpuasa di siang hari atau menghidupkan waktu antara maghrib dan isya? Kata gurunya, ijma' bainahuma, lakukan keduanya. Engkau berpuasa di siang harinya, kemudian menghidupkan waktu antara maghrib dan isya-nya. Tapi Ahmad bin Hawari mengatakan, faqala la astati, wahai guruku, aku tidak bisa menggabungkan keduanya. Kenapa? Li'anni mata sumtu ishtagoltu bil iftar fi hadal waqti. Karena jika aku berpuasa di siang hari, maka maghrib dan isya aku sibuk makan buka puasa. Ya, nggak bisa. Kalau mengisi waktu maghrib dan isya, konsekuensinya saya nggak bisa puasa. Bagaimana? Faqala lahu, maka gurunya berpesan, idza lam tastati an tajma'a bainahuma fada' siyaman nahar wa ahyi ma bainal isya'aini. Kalau engkau tidak bisa menggabung keduanya, maka dahulukan waktu maghrib dan isya. Tinggalkan puasa di siang hari. Kenapa? Karena menghidupkan waktu antara maghrib dan isya lebih afdol daripada engkau berpuasa di siang hari. Cuman jangan dijadikan alasan juga ya. Saya nggak mau puasa. Cukup menghidupkan waktu antara maghrib dan, ya kalau bisa keduanya. Kalau nggak bisa baru pilihannya adalah menghidupkan antara maghrib dan isya. Yang terakhir, waqalat Aisyatun radhiyallahu anhuma. Sayyidah Aisyah mengatakan, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'dal isya'il akhirah illa shalla arba'an aw sittan. Wa qala alaihi salatu wassalam arba'u raka'atin ba'dal isya kamislihinna min lailatul qadar titik. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang terakhir ini menjelaskan keutamaan